Halo pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Mutia Parasti membersamai pemirsa semua dalam dialog Sapa Jateng Lingkar TV. Pencatatan sipil menjadi fondasi yang penting untuk memberikan hak dan juga perlindungan bagi warga negara, terutama bagi anak sejak lahir. Sehingga dari Dispenduk Capil Kabupaten Kendal melakukan berbagai upaya untuk memberikan identitas dan juga sosialisasi kepada masyarakat mengenai akta kelahiran, pengakuan anak, pengesahan anak, dan juga pengangkatan anak. Hal ini membuktikan bahwasanya negara hadir untuk memberikan identitas yang sah dan diakui secara hukum. Nah, untuk menggali lebih dalam, saya telah bersama dengan narasumber yang luar biasa dan saya saat ini akan memperkenalkan narasumber yang ada di sebelah kiri saya, pemirsa. Yang pertama ada dari Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kabupaten Kendal. Halo Bapak Ahmadi. Halo Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Luar biasa, tetap selalu semangat ya Bapak ya. Alhamdulillah semangat selalu. Alhamdulillah, luar biasa semangatnya pemirsa. Kemudian di sebelahnya ada anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kendal, ada Bapak Helmi Asbara. Apa kabar hari ini Bapak? Baik Mbak. Apa kabar? Sehat. Sehat, luar biasa. Tetap semangat ya Bapak ya. Siap. Selalu semangat. Dan selanjutnya ada Kepala Desa Penanggulan Kecamatan Patebon, maksud kami Pegandon, Bapak Ali Muhtafa. Apa kabar hari ini Bapak? Baik, Mbak. Oke, sehat selalu ya Bapak ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat dan selalu tetap semangat ya Bapak. Tetap semangat. Nah, pemirsa, kita akan menggali lebih dalam mengenai identitas kependudukan yang diperlukan, dikhususkan bagi anak terutama sejak ia lahir, dan kita akan menggali lebih dalam bersama dengan Bapak Ahmadi. Sebetulnya seberapa penting Bapak untuk identitas kependudukan ini sejak anak ini lahir atau seseorang ini lahir, itu seperti apa Bapak? Tentu sangat penting sekali Mbak. Jadi Dukcapil itu sebagai OPD di Kabupaten Kendal yang melayani administrasi kependudukan ini sejak seorang anak lahir ini tentu mereka berhak mendapatkan hak-hak terutama adminduk, mulai dari pemberian NIK, kemudian masuk di KK, kemudian penerbitan akta kelahiran, kartu identitas anak, serta pencatatan sesuai data yang benar. Ini jadi seorang anak itu memang harus dicatatkan dengan identitas yang benar gitu. Dan selama ini di Kabupaten Kendal ini sering ditemui beberapa anak ini ternyata dilaporkan pencatatan oleh orang tua atau orang lain itu dalam tanda kutip ada yang belum memenuhi kaidah-kaidah pelaporan yang sesungguhnya, sehingga misal ya seorang anak diangkat oleh keluarga lain, itu ada di antara mereka yang akte kelahirannya itu langsung orang tuanya diganti itu. Jadi banyak kasus seperti itu, makanya kami perlu mengadakan sosialisasi terkait dengan pencatatan kelahiran, pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak ini. Demikian mungkin. Oke, Pak, ini kan sangat penting sekali identitas bagi anak ini setelah lahir. Sebetulnya seharusnya berapa lama sih seorang anak ketika setelah lahir ini memiliki identitas kependudukan? Tentu harus secepat mungkin, dan kita ada toleransi sebenarnya kan maksimal kan 60 hari ya Mbak ya. Tapi untuk kali ini alhamdulillah untuk di Kabupaten Kendal ini banyak yang ketika lahir itu mereka sudah langsung dicatatkan karena kita sudah ada aplikasi Pak Dalman, pelayanan adminduk dalam genggaman. Ini jadi setiap orang tua itu langsung bisa melaporkan anaknya yang baru lahir. Bahkan kita sudah kerjasama dengan hampir semua rumah sakit dan pelayan kesehatan khususnya untuk yang melayani ibu melahirkan. Ini yang kita namakan Bunda Melati. Apa itu Bapak? Bunda melahirkan dapat 3 dokumen. Apa itu? Nah, jadi ketika anak oleh rumah sakit atau pelayanan kesehatan tersebut sudah sekaligus dilayani untuk mendapatkan adminduknya, nanti anak tersebut akan mendapatkan akte kelahiran,
kartu keluarga dan kartu identitas anak. Dan sekarang ditambah Bunda Melati Plus. Wah, ada plusnya itu. Apa itu, Pak? Ini ditambah langsung tercover di BPJS Kesehatan ini. Luar biasa, sudah lengkap ya Bapak ya. Pak, itu kan ketika seseorang perempuan atau ibu melahirkan di vaskes-vaskes kesehatan. Nah, ini kan ada beberapa ini Bapak kasus yang mungkin belum sempat atau mengurus terkait identitas kependudukan, ini seperti apa Bapak langkah yang dilakukan? Jadi kondisi apapun seorang anak yang lahir ini yang normal itu biasanya kan mereka memiliki orang tua lengkap, orang tuanya memiliki dokumen. Nah, pada kasus-kasus tertentu seorang anak kadang-kadang mereka ditakdirkan dalam keadaan yang kurang enak ya, ada yang orang tuanya di luar nikah, ada yang dalam perkawinan yang belum tercatat, bahkan yang paling buruk itu ada yang ditinggalkan begitu saja oleh orang tuanya yang tidak diketahui asal-usulnya. Yang demikian itu tetap kita layani penerbitan dokumen adminduknya. Jadi untuk yang normal seperti yang saya sampaikan tadi ini sangat mudah ya karena orang tuanya lengkap. Kemudian untuk kasus-kasus tertentu yang biasanya menimbulkan keterlambatan dalam kondisi apapun, kita sepanjang ada yang melaporkan terutama dari keluarganya, ini tetap kita layani tentu dengan persyaratan yang berbeda ya. Kalau yang keluarga lengkap kan ada buku nikah orang tuanya. Misalnya di luar pernikahan berarti bisa digantikan kita kurangi untuk dokumen pernikahan karena memang di luar nikah. Itu cukup dengan keterangan kelahiran dari rumah sakit, atau yang tidak lahir di rumah sakit cukup dengan keterangan kelahiran dari desa. Kemudian ditambahkan dengan 2 orang saksi dan tentu pelapornya dari keluarganya atau ibu kandungnya, itu bisa. Oke, Bapak, mengenai kalau tadi terkait mendapatkan 3+ tadi Pak, mungkin syarat yang perlu dibawa ketika seseorang hendak melahirkan di layanan kesehatan supaya mendapatkan identitas, kemudian KIA, maksud kami dari IKD dan lain sebagainya, itu seperti apa? Jadi untuk keluarga yang mau melahirkan di pelayanan kesehatan itu sebaiknya sudah mempersiapkan terutama nama. Nama disiapkan yang terbaik, kemudian dokumen orang tua kandungnya, jadi KTP, KK dari pihak ayah dan KK dari pihak ibu, kemudian buku nikah ini, dan KTP 2 orang saksinya. Cukup itu sebenarnya, karena untuk keterangan lahir sudah akan dibuatkan oleh pihak pelayanan kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas maupun bidan praktek misalnya, seperti itu. Artinya ketika ibu dan anak ini kembali ke rumah sudah mendapatkan itu semua ya Bapak ya? Itu semua. Oke, kemudian Bapak, ini tadi kan ada beberapa case atau kondisi tertentu. Nah mungkin ketika menemui hal tersebut atau ada seseorang yang menemui kondisi tersebut, bisa melakukan apa Bapak? Ke pemerintah desa setempat atau bisa langsung ke Disduk Capil? Misalnya menemui anak yang tidak memiliki identitas. Jadi ini mohon dibantu dari Pak Kades. Jadi kalau misalnya ada penduduk yang mengalami hal seperti itu tetap harus dilayani. Jadi nanti pemerintah desa membuatkan keterangan lahir. Kalau ada orang tuanya lengkap, ya memang nanti keterangannya dibuat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jangan sampai anak yang lahirnya di rumah sakit kok dikatakan lahir di rumah. Harus kondisi sesuai apa adanya, karena di formulir isian kita itu ada pilihan lahir di rumah sakit, di puskesmas, pelayanan kesehatan yang lain, atau di rumah atau lainnya. Nah, kalau misalnya biasanya untuk anak-anak dalam kondisi tertentu di luar nikah, kadang-kadang lahirnya kan tidak di rumah sakit, kadang-kadang lahir begitu saja ditinggal gitu. Dan nanti kalau masih ada ibunya minimal, ini tolong dicatat sebagai anak ibu. Jadi dibuatkan keterangan lahir oleh kepala desa, lahirnya di rumah, sebutkan aja di rumah gitu kan. Nanti karena keterangan dari desa itu tetap dibutuhkan 2 orang saksi, nanti tetap
dilengkapi dengan data 2 orang saksi. Bisa 2 orang perangkat atau tetangganya, silahkan itu. Itu saja sebenarnya. Jadi tidak akan mempersulit semua pihak itu. Itu yang saya. Artinya itu yang tidak ada orang tuanya ya, Tidak Bapak? ada orang tuanya. Kemudian ada istilah di mana materi yang disampaikan dari Dispenduk Capil Kabupaten Kendal ini ada mengenai pengakuan anak, pengesahan anak, dan pengangkatan anak. Itu sebetulnya arti dari masing-masing istilah itu apa sih, Bapak? Jadi ini memang ada 4 hal ya. Jadi seorang anak itu mestinya ketika lahir itu akan kita lakukan pencatatan kelahiran. Oke. Berupa dokumen tadi ya, ada akte kelahiran, NIK, masuk KK, kemudian kartu identitas anak. Ini identitas pertama kali yang kita berikan kepada seorang anak. Dalam kasus tertentu, seorang anak ini kadang-kadang sudah akan diadopsi oleh keluarga lain. Oke. Untuk diangkat anak. Nah, di proses pengangkatan anak ini harus dilalui dengan dokumen adminuk yang benar dulu. Akte kelahiran, KK, KIA ini harus orang tuanya, orang tua kandung dulu. Oke. Baru setelah ini diproses lebih lanjut, kalau orang tua yang mengangkat anak ini memang benar-benar serius, mereka harus minta rekomendasi dari dinas sosial. Oke. Nah, untuk proses di dinas sosial tentu mereka punya persyaratan tersendiri. Itu bukan ranah kami ya, nanti biar kalau keluarga tersebut sudah berhasil mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial, kemudian berlanjut ke pengadilan. Baik itu pengadilan agama khususnya untuk yang penduduk muslim dan pengadilan negeri, ini bisa dua-duanya, baik muslim maupun non muslim. Nanti kalau sudah ada putusan pengadilan, nanti baru dibawa ke Dukcapil. Oke. Di Dukcapil akan di dokumen adminduknya, khususnya di aktenya, itu akan ditambahkan catatan pinggir. Berdasarkan putusan pengadilan nomor sekian tanggal sekian, anak dengan nama ini, orang tuanya A dan B, itu akan diangkat anak oleh bapak dan ibu siapa gitu. Itu yang benar seperti itu. Oke. Kemudian untuk kasus yang lain, ini kadang-kadang kan seorang anak ini lahir di luar pernikahan. Baik. Nah, ketika lahir di luar pernikahan, kemudian di kemudian hari bapak biologisnya ini akan mengakui, ini namanya akta pengakuan anak. Anak tersebut diakui oleh bapak biologisnya. Baik. Pengakuannya di mana? Ini pengakuannya di pengadilan negeri, karena anak ini di luar nikah. Kemudian untuk yang pengesahan anak bagaimana? Yang pengesahan anak ini biasanya terjadi ketika kedua orang tuanya ini melakukan pernikahan yang belum sah secara negara, tapi sudah memenuhi kriteria pernikahan sah secara agama. Oh, baik. Jadi karena pernikahan secara agama sudah terpenuhi, ini orang tuanya ini bisa mengesahkan anaknya yang semula dicatatkan sebagai anak ibu, ini bisa disahkan dengan catatan untuk yang muslim, ini dimintakan status perkawinannya dulu, disahkan dalam isbat nikah ke pengadilan agama. Kalau nanti terbit pengesahan pernikahannya, otomatis anaknya juga akan diakui sebagai anak sah. Jadi akte anak ini semula anak ibu, kita tambahkan dengan akte pengesahan anak. Ini namanya pengesahan anak. Jadi ada mulai dari pencatatan, kemudian pengakuan anak untuk yang lahir di luar nikah dan diakui oleh bapak biologisnya, kemudian pengesahan anak yang dilakukan oleh kedua pasangan yang kemudian nikah secara sah dan anaknya ikut disahkan. Ada lagi yang orang tuanya itu menikah sah kemudian, tapi anaknya tidak bisa disahkan. Seperti apa itu, Pak? Nah, misalnya anak tersebut lahir di luar nikah, kan? Baik. Tapi melakukan isbat nikah itu kadang-kadang kan ditolak karena menikahnya secara agama atau nikah siri lah istilahnya. Baik. Itu tidak diakui oleh pengadilan. Baik. Maka si anak ini hanya tetap dianggap sebagai anak yang lahir di luar nikah, tapi orang tuanya kemudian menikah. Oh ya, baik. Nah, yang kasus seperti ini otomatis oleh pengadilan agama ditolak.
Tapi oleh pengadilan negeri masih diakomodir. Jadi bapak ibunya tetap bisa meminta akte pengesahan anak karena orang tuanya menikah. Tapi ini berlaku untuk secara umum ya, untuk semua. Tapi yang untuk ke Muslim di pengadilan agama pasti ditolak. Tapi di pengadilan negeri akan tetap diterbitkan nanti penetapan pengadilan yang berupa pengakuan maupun pengesahan anak ya, sehingga kita nanti akan di KK-nya, di aktenya kita tambahkan. Kalau tadi kan yang pertama itu aktenya langsung bisa diganti dengan akte normal sebagai akte dari anak bapak ibu dalam perkawinan yang sah. Tapi yang kedua, aktenya yang pertama akte anak ibu, kemudian akan kita tambahkan akte pengesahan anak gitu. Dan di KK-nya hubungannya dengan kepala keluarga menjadi anak, walaupun di nama orang tua kandungnya kalau yang sah itu ada nama bapak ibunya tadi, tapi yang tidak disahkan nama ibu saja. Oh, gitu. Seperti itu. Panjang sekali ya Bapak prosesnya yang harus dilalui. Bapak, ini kalau dari Dispenduk Capil Kabupaten Kendal sendiri sudah ada berapa data ini mengenai pencatatan identitas bagi untuk pengesahan anak, pengakuan dan juga pengangkatan anak ini? Untuk pastinya saya tidak hafal itu Mbak. Cuman ada yang paling banyak beberapa waktu yang lalu itu kami sempat melakukan sosialisasi ya bersama dengan Dinas Sosial Provinsi. Ini ternyata kita dapatkan untuk tahun 2025 ini yang anak yang diangkat secara resmi lewat pengadilan itu setahun hanya 22 anak. Hanya 22. Akan tetapi mereka yang diangkat tidak resmi langsung diganti orang tuanya, ini yang saya lakukan dan saya alami, yang harus dibatalkan aktenya di pengadilan negeri cukup banyak. Jadi rata-rata 1 tahun itu mendekati 100. Wah, luar biasa. Dan ini sekali. Baru ketahuan ketika musim pernikahan. Seperti bulan Syawal ini kan musim pernikahan. Jadi tadi hari ini saja saya membatalkan 3 akte nih untuk keperluan menikah. Jadi kalau 1 tahun ya itu mendekati 100. Dan mudah-mudahan ini akan terus berkurang karena ini sebenarnya tinggalan sisa masa lalu ya. Jadi mereka yang baru ketahuan ketika sudah dewasa, ketika mau menikah. Sedangkan untuk anak-anak yang sekarang, kami berharap pada masyarakat Kabupaten Kendal ketika menyampaikan laporan kependudukan ini disampaikan apa adanya aja, jangan sampai anak yang lahir ini orang tuanya dikaburkan dengan orang tua yang lain. Akhirnya sangat penting karena berpengaruh bagi masa depan sang anak. Nah, kita akan bergeser ke Pak Helmi, Bapak. Ini seberapa penting ini dari sudut pandang DPRD mengenai identitas kependudukan terutama bagi anak, terutama identitas ini harus betul sejak anak tersebut lahir. Seperti apa, Bapak? Iya, nah dari sudut saya sebagai anggota DPRD bahwa identitas berawal itu kan harus benar karena itu akan digunakan baik pendidikan dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan mungkin untuk nikah Pak ya gitu. Jadi apabila berawal dari baik insya Allah tidak ada hal-hal yang membuat jadi sulit nanti ke depannya kan gitu. Oke. Melihat ini kan ada beberapa kasus ini Pak, ada jumlahnya ratusan ini yang tidak memberikan informasi secara benar sejak anak itu lahir. Nah mungkin langkah dan juga harapan dari Dewan sendiri seperti apa terhadap para masyarakat ini? Ya, mungkin harapannya regulasinya mungkin agak dipermudah Mbak karena untuk mengangkat itu prosesnya sangat panjang. Jadi saya juga pernah ada guru ngaji anak saya tidak punya anak, terus saya coba mupu itu dengan proses sampai pengadilan ya. Jadi saya pengadilan disurvei sama dinas sosial gitu loh Pak. Jadi memang prosesnya sangat panjang dan rumit kan itu ya Mbak gitu. Terutama proses yang rumit ini untuk menjamin anak tersebut mendapatkan. Iya betul aja Mbak gitu. Kalau dari peran dari Dewan sendiri seperti apa Pak dalam melakukan pemahaman bagi masyarakat dan juga mendukung layanan dari Dispenduk Capil Kabupaten Kendal, terutama ini kelahiran? Ya salah satunya kita selalu berkolaborasi dengan Dukcapil keterkaitan dengan
ya penganggaran untuk bisa memberikan informasi ke masyarakat gitu loh Mbak. Nah, contohnya kayak siang hari ini kita melakukan sosialisasi dengan Dukcapil kan gitu. Oke, gitu, membangun Pak. sinergitas ya Bapak ya. Iya, gitu Pak. Oke, kalau dukungan sendiri seperti apa Bapak dari DPRD sendiri kepada Dispenduk Capil dan juga pemerintah desa dalam memberikan identitas kependudukan kepada masyarakat? Ya, kita selalu kaitan dengan, ya kita selalu mendukung semua regulasi, terus penganggaran maupun pengawasan Mbak kan gitu ya, terhadap Dukcapil kan gitu ya. Oke, luar biasa sekali yang telah dilakukan dari DPRD Kabupaten Kendal. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak dan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana sih perbedaan dan juga proses yang dilakukan masyarakat ketika hendak melakukan pengangkatan, pengakuan dan juga pengesahan seorang anak di Dispenduk Capil Kabupaten Kendal. Kita akan jeda setelah pariwara berikut ini. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, Anda masih bersama Sapa Jateng Lingkar TV. Nah, bagi pemirsa yang ingin melakukan pengangkatan anak, kemudian juga ada kategori pengesahan dan juga pengakuan anak, ini kita akan membahas lebih dalam mengenai tata cara dan prosedurnya dan sebetulnya berkas apa sebetulnya yang harus disiapkan oleh seseorang. Nah, Bapak, ini mengenai ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak ideal. Nah, ini kita sebut tidak ideal dikarenakan ada situasi yang tidak pada umumnya. Ini mengenai pengakuan anak nih seperti Bapak. Nah, untuk pengakuan anak terlebih dahulu ini Bapak, ini prosedurnya seperti apa Bapak ketika seseorang hendak melakukan mengurus dokumen pengakuan anak, seperti apa Bapak? Jadi gini Mbak, jadi pengakuan anak ini adalah seorang ayah yang mengakui anak biologisnya ya. Ketika ayah tersebut tidak menikahi ibu kandungnya. Jadi banyak kasus di masyarakat ketika seorang anak itu lahir di luar perkawinan yang sah, kemudian si anak ini oleh keluarganya diurus akte kelahirannya dulu. Ini kita akan menerbitkan akte anak seorang ibu. Bila di kemudian hari ayah biologisnya ini ternyata berkehendak untuk melakukan pengakuan anak, ini ayah biologisnya dengan persetujuan ibu kandungnya bisa datang ke pengadilan negeri untuk mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya.
Jadi ini prosesnya berkaitan erat dengan proses persidangan di pengadilan negeri. Tentu si ayah ini akan berproses ya, tentu biasanya akan membuktikan dengan tes DNA segala. Sepanjang pengadilan negeri dalam persidangan memang menghendaki ada pembuktian tes DNA. Dukcapil itu sebenarnya akan menangkap ketika sudah ada putusan dari pengadilan. Putusan pengadilan biasanya akan menyebutkan, memerintahkan kepada para pihaknya untuk melaporkan hasil putusan itu ke Dukcapil untuk diproses lebih lanjut. Dan Dukcapil dalam hal ini berdasarkan putusan pengadilan akan menerbitkan akta pengakuan anak. Anaknya tetap ada di kakak ibunya, karena kan yang pengakuan ini antara bapak dan ibu ini tidak menikah. Bisa jadi si ibu ini sudah menjadi istri dari orang lain, tapi si bapak biologisnya kan tetap boleh mengakui sepanjang ibu kandungnya memang mengizinkan untuk diakui gitu. Jadi nanti si anak ini akan memperoleh tambahan akte pengakuan anak. Semula kan sudah memiliki akte anak ibu, kemudian ditambah akte pengakuan anak oleh bapak biologisnya. Itu kalau berkas-berkas yang perlu disiapkan apa saja itu Pak? Ketika sudah di Dispenduk Capil atau mungkin ketika di pengadilan? Kalau di pengadilan tentu harus membawa dokumen. Yang pertama tentu akte kelahirannya, kemudian kakaknya, kakak si ibunya, kemudian dokumen bapak biologisnya, tentu KTP dengan kakaknya juga, dan biasanya pasti dibutuhkan 2 orang saksi. Kalau di pengadilan ini kan mesti ada 2 orang saksi dan alat buktinya bisa dengan identitas kependudukan tadi. Dan yang terpenting adalah pernyataan ibu kandungnya yang mengizinkan anaknya ini diakui oleh bapak biologisnya. Itu. Syaratnya itu saja. Ini untuk ke pengadilan ya. Tentu ada permohonan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk mengakui seorang anak ini. Itu ya. Terus kemudian untuk ke Dukcapilnya, kalau sudah ada putusan pengadilan, tinggal dibawa putusan pengadilan dengan dokumen apindumnya, ada akte, kemudian dokumen kakak ibunya dan dokumen bapak biologisnya. Nanti ini bisa diproses lewat aplikasi Pak Delman, sebenarnya tidak harus datang ya. Jadi nanti semua dokumen itu difoto, diupload ke aplikasi Pak Delman, nanti bisa berproses langsung ke aplikasi Pak Delman yang bersangkutan, atau bisa lewat aplikasi Pak Delman yang ada di pemerintah desa dengan agen desa, itu juga bisa. Nanti biasanya itu prosesnya akan cepat sekali karena kita sudah one day service ya, jadi semua dokumen lengkap itu akan diproses hari itu juga dan selesai. Jadi tidak perlu berlama-lama sudah memiliki identitas. Kemudian yang jadi pertanyaan ini Bapak, ketika seorang anak tadi dalam case pengakuan anak ini Bapak kan sebenarnya sudah memiliki akte ya? Sudah memiliki akte, kemudian nanti memiliki akte baru, kalau yang lama nanti ditarik kembali atau seperti apa Pak? Ini tetap dipakai karena khusus akte pengakuan anak ini aktenya terdua. Karena statusnya tetap anak ibu, hanya saja dia punya hubungan karena disahkan oleh pengadilan tadi kan, hubungan dengan bapak biologisnya. Tentu dalam sisi hukum positif ini jadi ada hubungan yang mengikat antara bapak biologis dengan anak tadi. Meskipun dari sisi agama Islam memang hak waris tidak bisa kan, tapi dari sisi hukum keperdataan tetap ada hubungannya dengan bapak biologis karena pengadilan mengakui bahwa itu anaknya. Kalau perbedaan dengan akte pada umumnya seperti apa Pak? Ada pencantuman tersendiri? Kalau yang umum itu kan akte cuma satu, ada namanya, ada nama bapak ibunya. Nah, kalau yang ini aktenya 2, akte anak ibu dan akte pengakuan anak. Ini beda lagi dengan yang akte pengesahan anak. Pengesahan anak ini bisa 1, bisa 2. Untuk yang Muslim karena disahkan nikah sirinya, ini akte yang lama akan ditarik, akan diganti dengan akte baru seperti akte normal gitu. Nah, untuk yang non Muslim ini aktenya tetap 2.
yang semula akte pengakuan akte anak ibu ditambah akte pengesahan anak. Kalau tadi kan akte pengakuan anak, Baik. tapi ini akte pengesahan anak karena pernikahan keduanya akhirnya menikah. Dan ini secara hukum sama dengan anak yang lain, cuman aktenya yang non muslim ini dua. Pertama anak ibu, yang kedua akte pengesahan anak, tapi kemudian di kakak ini berbeda. Di kakak yang pengesahan anak ini bapak biologisnya tadi, ini akhirnya menjadi ayah kandungnya, karena yang muslim kan tidak ada persyaratan, yang non muslim kan tidak ada persyaratan yang mirip dengan yang muslim, ya harus memenuhi syarat rukun nikah dan sebagainya. Yang non muslim ini biasanya ketika mereka menikah, baik itu punya anak di luar nikah maupun di dalam pernikahan, sepanjang orang tuanya mau mengesahkan di pengadilan dan disahkan, ini tetap menjadi anak yang sah itu. Oke, kalau pengesahan tadi prosedurnya seperti apa? Sama Pak? sebenarnya. Jadi Nanti di seorang anak ini persidangan. harus memiliki akte dulu dengan akte kondisi apa adanya seperti semula, kemudian pasangan ini yang sudah kemudian hari menikah ini bersama-sama ke pengadilan untuk mengesahkan anaknya, sehingga nanti ketika terbit putusan pengadilan terkait dengan pengesahan anak ini tinggal dibawa ke capil untuk disesuaikan dokumen adminduknya. Berarti nanti aktenya ditambahkan akte pengesahan anak, kemudian di kakaknya nama bapak ibunya dicantumkan, kemudian statusnya di hubungan dengan kepala keluarga akan dirubah menjadi anak. Semula kan anak ibu mungkin ya, anak ibu. Nah, ketika kedua orang tuanya itu menikah, si bapak menjadi kepala keluarga, si anak menjadi anaknya, sah gitu. Oke, luar biasa panjang dan cukup rumit dan Sebenarnya tidak panjang, karena semuanya bisa diselesaikan dalam 1 hari ketika sudah mendapatkan penetapan pengadilan. Ya, yang lama di pengadilan ya mungkin Bapak di ya. pengadilan sama ketika ini ngadopsi anak, ya. Tapi kalau ditempuh sebenarnya tidak lama juga, sederhana juga kalau ditempuh. Kisaran berapa lama Pak? Paling 1 minggu. Kemarin, 1 minggu ya? Saya mendapat informasi dari Dinas Sosial Provinsi. Ini ketika persyaratan dipenuhi lengkap, diserahkan. Bahkan orang tua yang adopsi itu tidak harus riwariwi ke Dinas Sosial Provinsi. Semua akan dibantu oleh Dinas Sosial Kabupaten, dan situ disediakan aplikasi yang nanti tinggal ditunggu dalam waktu kurang lebih 1 minggu akan terbit gitu. Dan itu semuanya kemarin dikatakan semuanya gratis juga. Oke, luar biasa sekali. Tentunya dibantu dan juga cepat ya Bapak ya? Cepat ya. Tidak berbulan-bulan. Bapak kemudian terkait pengesahan, pengakuan dan yang lain sebagainya ini. Kemudian dilakukan sosialisasi. Mungkin kenapa hal ini menjadi topik sosialisasi terutama di Desa Penanggulan sendiri Bapak ini? Ya, kami berharap dengan sosialisasi ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya hak induk, dan khususnya terkait dengan pengangkatan anak ini yang masih ada potensi seorang atau anggota keluarga tertentu itu ketika mengangkat anak ini kalau tidak kita ingatkan jauh-jauh hari ini masih banyak potensi melakukan ini pelaporan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga maunya mereka tuh ambil jalan pintas ketika mendaftarkan ke capil ini orang tuanya ternyata bukan orang tua kandung. Lah kami berharap dengan sosialisasi ini masyarakat sadar bahwa sebenarnya ketika adminduk itu salah, itu mereka sendiri yang akan menanggung di kemudian hari. Jadi kita berharap pelayanan kita itu mudah, cepat, gratis, laporkanlah apa adanya. Makanya kita perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka lebih mudah, lebih dekat dengan kita gitu, bahwa kita itu melayani dengan optimal, dengan intinya kita ingin membawa masyarakat itu lebih senang, lebih bahagia gitu dengan dokumen adminduk yang benar gitu. Dan mereka ketika kita apalagi bersamaan dengan bapak kita dari wakil rakyat ini kan yang mewakili mereka, itu mungkin nanti mereka juga bisa menyampaikan keluh kesahnya, unek-uneknya, sebenarnya maunya mereka itu apa sih gitu. Berarti artinya jujur di awal lebih baik ya Bapak? Iya. Karena akan mempengaruhi kelanjutannya. Kemudian kalau dari Dispenduk Capil Kendal sendiri memandang bahwasanya pemahaman masyarakat terkait hal ini seperti apa sih Bapak? Kalau menurut saya sih
mayoritas atau sebagian besar masyarakat itu sudah paham ya terkait dengan dokumen Adminduk, terkait dengan apa yang mesti mereka sampaikan ketika membutuhkan dokumen Adminduk itu. Jadi kalau masih ada kendala-kendala itu sebenarnya hanya sebagian kecil saja. Jadi dan sebagian kecil itu yang selama ini justru kadang-kadang menjadi gambaran kita ya. Kok Adminduk masih banyak masalah? Sebenarnya kan hanya sebagian kecil sebenarnya. Kantor kita itu kalau kita cermati setiap hari itu sebenarnya untuk pelayanan normalnya itu sebenarnya tidak perlu datang, Pak. Cukup dengan HP, 0 rupiah, 0 kilometer sambil tiduran itu sebenarnya bisa diselesaikan dalam waktu di hari itu juga sebenarnya kan, berarti servis kan. Tapi masih ada juga masyarakat yang datang, itu adalah mereka yang konsultasi karena ada permasalahan. Ada perbedaan nama orang tua, perbedaan tanggal lahir dan sebagainya. Ini mungkin diakibatkan dari kurang telitian atau ketidakjujuran masyarakat ketika melaporkan untuk penerbitan Adminduk. Jadi kita berharap ke depan sudahlah sampaikan apa adanya ketika membuat dokumen Adminduk gitu. Oke, luar biasa sekali. Kita akan bergeser ke Bapak Ali. Bapak Ali, ini menjadi tempat dan juga lokasi dilakukannya sosialisasi. Ini melihat tema yang diusung dari Dispenduk Capil Kabupaten Kendal. Sebetulnya sejauh mana pemahaman dari masyarakat mengenai kepengurusan administrasi kependudukan khususnya di Desa Penanggulan ini, Bapak? Seperti apa? Ya. Untuk kegiatan sosialisasi dari Dispenduk Capil dilaksanakan di Penanggulan, saya rasa memang sangat tepat, Mbak. Baik. Karena Desa Penanggulan itu sudah melaksanakan program Kades Mantap yang dilakukan oleh Dispenduk Capil, sudah berjalan dengan lancar dan dengan baik. Dan alhamdulillah warga kami juga banyak mengucapkan terima kasih. Segala pelayanan dokumen di Desa Penanggulan lewat Dispenduk Capil melalui Desa Penanggulan sudah bisa teratasi tanpa beliau repot-repot datang ke Kendal. Alhamdulillah ya, kami turut apresiasi kepada Dispenduk Capil Kabupaten Kendal. Luar biasa sekali. Kalau dari segi pelayanan Bapak yang sering dilakukan atau dibutuhkan masyarakat mengenai administrasi kependudukan sendiri apa saja, Pak, kalau di desa? Kalau di desa ini biasanya kan segala dokumen seperti masalah pembuatan akta kelahiran, kemudian KIK ya, kartu identitas anak, KTP, KK, serta akta kematian, akta kelahiran. Dan kemudian juga proses tadi yang disampaikan tentang pengesahan dan pengakuan anak itu, termasuk proses adopsi dan lain sebagainya, itu juga kami ikut mensosialisasikan kepada warga melalui RT kalau pas ada rapat. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Ahmadi ya, jangan sampai terjadi motong kompas, nanti dia yang repot sendiri. Baik. Jadi kita yang jelas selalu briefing dengan kasih pemerintahan, sama kasih pelayanan yang kaitannya berkaitan dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Capil itu, kita kerja apa adanya. Baik. Sesuai apa yang berlaku normatif ya, normatif sesuai hukum yang berlaku. Kalau misal anak di luar nikah ya kita perdatakan lewat ibunya, sudah kita buatkan saja BIN ibunya gitu. Kita tegas seperti itu, Mbak. Kita BIN-kan ibunya, perdatakan lewat ibunya. Kalau jenengan mau, silahkan adopsi resmi. Tadi disampaikan oleh Pak Ahmadi panjang lebar tadi, orang tua yang menyerahkan dan orang tua yang mengangkat silahkan mengurus menandatangani segala dokumen. Pemerintah desa melalui teman perangkat bisa mengawal menguruskan gitu. Ya alhamdulillah sudah ada yang resmi adopsi, sudah ada. Yang masih perdata ikut ibunya ya banyak. Yang isbat nikah juga sudah ada Pak Ahmadi yang isbat nikah. Jadi prinsip kami, kita tidak ingin bekerja istilahnya melanggar hukum. Nanti dia akan repot sendiri. Misalnya kan ada anak dipupu, kita tahu kan itu bukan hanya kok mau dibina coret aja. Kita kasih saran untuk adopsi resmi. Kalau tidak kita perbarui aktenya
ibunya, anak ibu tidak ada bapak, gitu Pak. Sudah sejauh ini ada berapa Bapak yang mengadopsi anak, kemudian pengesahan dan Yang juga mengadopsi pengakuan? anak kalau tidak salah yang saya ketahui itu, Baik. yang saya ketahui kan kita harus buka-buka data, Iya. kasih pemberitahuan sedang tidak berangkat. Ya 5 sudah ada 5. Yang adopsi itu 5 sudah ada. Cukup banyak. Resmi adopsi. Tentunya dilakukan pendampingan dari pihak desa ya Bapak Dari ya? pihak desa. Luar biasa sekali. Kemudian kalau untuk layanan Pak Kades Mantap ini di desa ini berapa petugas yang disiagakan Bapak dan desa? Pelayanan itu yang nangani saudara kasih pemerintahan, saudara Mustafa, dibantu kasih pelayanan. Juga kalau terlalu sibuk ya dibantu sama perencanaan, kita mengkondisikan. Karena di desa kadang sehari kan tidak ada yang ngurus dokumen itu, kadang banyak kan gitu. Oke. Jadi selalu insya Allah kita prinsipnya melayani masyarakat secara prima gitu. Oke, luar biasa. Jangan sampai mengecewakan. Kalau ini sudah sejauh mana Bapak implementasi Pak Kades Mantap ini sudah sejak kapan? Implementasi Kades Mantap di Iya. desa kami khususnya Baik. ya sudah hampir sudah diketahui warga dan disenangi warga gitu. Beliau mau repot ke sana sudah bisa di sini saja, sudah ada keperluan yang lain bisa ngejar keperluan. Kalau dulu kan masih antri di kantor capil, nah, ini misalnya ada pengantin baru, mau buat kakak baru, pecah kakak orang tuanya, mengembalikan kakak orang tuanya, berkurang anggotanya kan cukup dari sini. Oke. Itu sangat disukai lah program itu. Harapan kami ya capil semakin mempercanggih pelayanan lewat desa itu nantinya. Oke, luar biasa. Dalam sehari ada berapa layanan Pak untuk kependudukan? Seperti tadi saya sebutkan itu kan tergantung itu. Kadang ya ada 1, 2, 3, kadang 10, kadang ya kadang sepi, kadang ramai karena yang namanya pemerintahan desa. Tapi yang penting kami ketika briefing dengan teman-teman perangkat, kita semua itu melayani masyarakat tugas kita. Hampir sama dengan pedagang di pasar, harus menghadapi dagangannya. Kalau ada orang beli gebruduk ya kita layani, kalau tidak ada ya kita wiritan lah gitu. Nah itu di sini siapa? Kadang-kadang kan pulang, kasih sepi pulang. Tahu-tahu ada tamu Baik. mau ngurus surat lah, itu makanya sering kami sampaikan. Prinsipnya pelayanan pemerintah desa itu sangat apresiasi dengan kegiatan Kades Mantap yang diluncurkan Capil itu, sehingga mempermudah masyarakat dan kami pun juga ikut senang karena prinsip kami, visi-visi kami ketika calon kepala desa itu kan melayani warga sebaik-baiknya dan seringan-ringannya. Nah, alhamdulillah dengan program ini kan meringankan warga, tidak usah repot-repot ke Kendal. Gitu Pak. Kalau komunikasi dari desa dengan Dispenduk Capil sendiri seperti apa Bapak? Komunikasi selalu komunikasi lewat kasih pemerintahan saya itu hampir 2 hari 3 hari ke sana. Misalnya kan ada warga yang mau perekaman, kadang dia minta diantar, ya harus diantarkan. Kita ada sama grup WA mereka. juga Mbak, grup Oke. Pak Kades Mantap namanya. Jadi kita bisa saling komunikasi lewat grup WA ini ketika ada keluhan-keluhan itu kita komunikasi disampaikan di grup WA itu. Supaya langsung tertangani Iya, ya Bapak ya. Selalu komunikasi. Oke, luar biasa. Selanjutnya kita akan ke Bapak Helmi mengenai kehadiran pihaknya ketika sosialisasi mengenai pengangkatan, pengesahan, dan juga pengangkatan anak. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap saksikan Sapa Jateng di Lingkar TV dan simak pariwara berikut ini. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV.
menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, Anda masih bersama Dialog Sapa Jateng Lingkar TV. Nah, kita akan mengulik bersama mengenai sosialisasi yang dilakukan dari Dispenduk Capil Kabupaten Kendal yang saat ini juga dihadiri oleh anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kendal, Bapak Helmi. Ini mengenai kehadiran panjenengan di momentum sosialisasi ini. Sebetulnya yang ditekankan dari jajaran DPRD Kabupaten Kendal sendiri seperti apa? Mengenai pentingnya pemahaman mengenai identitas kependudukan bagi masyarakat di Desa Penanggulan, seperti apa Bapak? Ya, selama ini kan kaitan dengan masyarakat kan banyak yang dokumennya belum lengkap kan gitu sih Mbak kan gitu. Jadi kita kembali lagi dengan Dukcapil berkolaborasi kan gitu sih. Jadi berkolaborasi bagaimana informasi-informasi yang dari yang kolaborasi itu untuk langsung bisa ke masyarakat kan gitu sih Mbak. Jadi masyarakat biar tahu, dan setelah masyarakat tahu pasti mereka akan membenarkan atau membetulkan dokumen-dokumen yang ada kan gitu sih Mbak kan gitu. Mungkin itu salah satunya Mbak kan gitu ya. Kalau komunikasi yang dilakukan dari DPRD dengan eksekutif, terutama dari Dispenduk Capil Kendal seperti apa Bapak dalam memastikan masyarakat paham mengenai pentingnya identitas kependudukan? Itu kembali lagi Mbak, ya ini kita selalu berkolaborasi lagi nih untuk menginformasikan kembali gitu loh Mbak kan gitu kaitan, karena selama ini kan beliau yang teknis ya, kita hanya pada tataran yang makro saja kan gitu ya. Gitu Mbak. Oke, kalau sejauh ini pemantauan dari DPRD mengenai Dispenduk Capil Kabupaten Kendal seperti apa Bapak? Ya, salah satu ya semuanya sangat berprestasi sih Mbak. Dukcapil Kabupaten Kendal itu ya memang dari tadi Pak Lurah matur dari aplikasi dari bawah ini tadi Bunda Melati, terus Pak Dalman, Kepala Desa Kades Pak Mantap, terus Pak Dalman, dan ke atasnya IKD tersebut kan gitu. Jadi ya saya berharap dari pelayanan lebih tambah dekat dengan masyarakat, memudahkan, dan aksesnya juga dipermudah kan gitu ke depannya keinginannya kan gitu. Kalau akses sendiri yang dimaksud dari akses yang seperti apa Bapak yang diharapkan? Ya, akses yang sekiranya dekat yang kemarin tadi Pak Ahmad Matur dengan 0 km dan 0 rupiah itu Mbak kan gitu sih. Terus ditingkatkan ya Bapak ya. Oke, Pak, harapan ke depan bagi inovasi yang dilakukan dari Dispenduk Capil Kabupaten Kendal untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat seperti apa Bapak? Ya, saya kira ini karena Dukcapil Kabupaten Kendal itu kan udah mendapat peringkat nomor 2 nasional Pak, kan itu. Nomor 8. Oh, nomor 8 ya, nomor 8 Pak. Di Jawa Tengah nomor berapa ini Pak? Ya, kemarin kita lihat paparan dari Pak Dirjen ketika kita rakor di provinsi itu, untuk Jawa Tengah kita sudah 5 besar. Iya Mbak gitu. Jadi saya kira kita sudah selalu aplus terhadap Dukcapil Kabupaten Kendal Mbak kan gitu. Kalau dorongan sendiri dari Dewan seperti apa Bapak? Ya salah satu kita tetap secara regulasi, secara penganggaran maupun pengawasan kita terus pantau gitu loh Mbak kan gitu. Dan kita selalu dukung
apa yang menjadi program-program dari Dukcapil kan gitu. Kalau melihat respon dari masyarakat seperti apa Bapak terkait pelayanannya jauh lebih dekat di desa saja seperti apa? Ya masyarakat ya tadi dimatur ke Pak Lurah, jadi memang sekarang dengan jadi sudah tidak kemana-mana lagi gitu loh Mbak kan gitu, kecuali pada pengurusan KTP yang belum bisa di kelurahan ataupun di desa. Sebenarnya keinginannya salah satu dari DPR bisa membuat di desa ataupun kelurahan KTP-nya kan, tapi secara anggaran dan secara pengadaan itu belum mampu kaitan dengan anggaran dan itu ya Mbak. Harapannya nanti bisa dilakukan perekaman KTP di masing-masing desa ya Pak ya, mendekatkan layanan. Oke, kita akan bergerak ke Pak Ahmadi nih. Pak, ini kan dari seluruh rangkaian sosialisasi kemudian inovasi yang dilakukan dari Dispenduk Capil Kabupaten Kendal, kendala yang dihadapi sebetulnya apa saja sih Pak? Untuk kendala ini sebenarnya ini ya Mbak ya, jadi pelayanan Dukcapil itu sebenarnya secara garis besar itu sudah bagus. Jadi kendala yang ada ini biasanya terkait dengan ini. Jadi di samping dari sisi pelaporan sisa-sisa masa lalu ini yang masih cukup banyak yang harus kita betulkan. Ini berbenturan dengan kesadaran masyarakat, kadang-kadang kesibukan, sehingga kadang-kadang ketika ada dokumen yang masih belum betul, sedangkan masyarakat itu terbentur dengan kesibukan, mereka kadang-kadang masih menyerahkan urusan untuk membetulkan dokumen ini titip orang gitu kan, berusaha berupaya untuk lewat entah itu istilahnya biro jasa, padahal kita sudah blokir semuanya untuk percaloan ini. Jadi di depan kantor kita itu kita sudah pasang spanduk besar bahwa semua pelayanan Dukcapil itu gratis tanpa biaya, dan kita tidak melayani lagi tangan panjang di percaloan itu. Jadi agar masyarakat itu melakukan pengurusan Dukcapil minimal oleh keluarganya sendiri gitulah. Jadi kita berharap ke depan itu kalau saat ini kita sudah berhasil bekerja sama dengan seluruh desa dari 286 desa kelurahan, itu semuanya sudah kerja sama dengan Dukcapil, dengan agen Pak Kadis mantap, dengan menggunakan aplikasi Pak Dalman, pelayanan Adminduk dalam genggaman. Ini kita berharap ke depan itu setidaknya masing-masing keluarga itu punya minimal 1 akun Pak Dalman, ya. Sehingga mereka nanti akan melakukan pelayanan dengan HP keluarga masing-masing gitu kan. Jadi tugas di desa juga akan lebih ringan, karena yang nanti yang akan ke desa cukup mereka yang mendaftarkan baru aja, misalnya anak lahir baru yang lahirnya tidak di rumah sakit, ini cukup ke desa. Dan ini sekarang sangat jarang sekali karena hampir semua anak lahir baru ini pasti menggunakan layanan kesehatan yang sekarang baru beda. Yang paling-paling tinggal ini yang kasus-kasus aja kan, yang ke desa, yang terpaksa tidak lahir di rumah sakit. Ini kan nanti akan memperingan tugas dari pemerintah juga, desa juga gitu. Dan dari sisi pelayanan Adminduk ini akan semakin cepat karena masyarakat setiap keluarga ini sudah memiliki aplikasi Pak Dalman dengan akun usernya masing-masing kan, sehingga mereka nanti tinggal melayani keluarganya masing-masing di rumah. Nah, kita berharap kita ke depan walaupun kita sudah dalam capaian target secara nasional sudah hampir semuanya di atas rata-rata nasional, tapi kita masih punya impian ke depan ini keluarga sadar Adminduk. Sekarang kita baru berupaya desa sadar Adminduk. Jadi kita ini dalam waktu dekat ini sedang mengejar setidaknya 5 desa di Kabupaten Kendal itu menjadi percontohan untuk desa sadar Adminduk. Kemudian nanti akan ke depannya lagi keluarga sadar Adminduk. Jadi nanti semua keluarga di Kabupaten Kendal ini Adminduknya sudah lengkap dan benar. Dan ketika ada proses perubahan, misalnya anak lulus sekolah, ini juga status pendidikan
nama kolom pendidikannya juga segera dirubah gitu. Misalnya lulus SMA ya SMA, S1 S1, sehingga nanti data kependudukan ini benar-benar menjadi data tunggal yang bisa dimanfaatkan untuk semua karena datanya sudah benar. Nah, ini kan sekarang kita sedang berproses ke arah itu. Jadi sekarang kita sudah mencapai semua desa pelayanan Adminduk dan mungkin sudah sekitar ada 100 ribuan mungkin ya, 100 ribuan pengguna aplikasi Pak Dalman. Nah, nanti kita berharap semua keluarga setidaknya sudah menggunakan aplikasi Pak Dalman dan ke depan semua keluarga sadar Adminduk. Jadi Adminduknya lengkap, benar, dan data kependudukan itu benar-benar data yang valid, lengkap, bisa dimanfaatkan baik itu untuk program-program pembangunan, termasuk yang berhubungan dengan bapak-bapak dewan ini ketika akan digunakan dalam proses ini politik ini kan ada pilkada, kemudian pemilu dan sebagainya. Ini dengan data yang sudah benar gitu. Ini harapan kami. Oke, untuk menuju ke arah sana, yang ya. digencarkan apa saja ini, Bapak? Untuk dalam waktu dekat ini tentu kita harus banyak mengadakan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat untuk memiliki Adminduk yang lengkap dan benar. Di samping kita juga dengan berbagai macam inovasi, ada aplikasi Pak Dalman, kemudian inovasi-inovasi pelayanan yang menarik. Di rumah sakit ada Bunda Melati, kemudian untuk pelayanan akte kematian itu ada Pelayat Terbaikku, kemudian ada jemput bola yang kita namakan Garuda Sigap, jadi petugas datang ke rumah siap garap Adminduk warga masyarakat. Kemudian juga ada pelayanan kalau di awal bulan di minggu pagi itu namanya San Moris Sunday Morning Service. Nah, itu juga ada. Itu semuanya adalah inovasi kita yang kita tujukan untuk ini mempermudah masyarakat dan mencapai ini harapan ke depan keluarga dan masyarakat sadar Adminduk, dan tentunya outputnya adalah Adminduk Kabupaten Kendal yang benar-benar lengkap, valid, benar gitu kan, yang bisa dimanfaatkan untuk semua gitu. Oke, kalau sejauh ini sinergitas lintas sektornya seperti apa Bapak dari Dispendik Capil Kabupaten Kendal? Untuk lintas sektornya ini misalnya ya kita dengan OPD lain, jadi kita sudah kolaborasi dengan Dinas Kesehatan ini untuk keluarga-keluarga yang mendapatkan BPJS Kesehatan penerima bantuan upah. Penerima bantuan iuran ya, penerima bantuan iuran yang didanai baik dari pusat, provinsi maupun APBD 2. Ini data kependudukannya ini juga banyak kita bantu, terutama ketika ada penduduk meninggal. Ini setiap bulan laporan kita serahkan sehingga mereka yang mendapatkan BPJS Kesehatan yang keluarganya meninggal langsung bisa kita nonaktifkan biar bisa diganti dengan keluarga yang baru. Ini demikian juga dengan kolaborasi dengan Dinas Sosial, ini dalam inovasi yang sama bisa dimanfaatkan oleh Dinas Sosial untuk ini DTSen, ini data terpadu kesejahteraan sosial nasional ini kan. Kemudian Dinas Pertanian ini juga bisa digunakan terkait dengan bantuan subsidi pertanian yang semua dinas yang basis datanya sudah menggunakan NIK ini otomatis akan sangat terbantu dengan dokumen kita yang sudah benar itu. Kemudian untuk di luar instansi pemerintah ini tentu dengan rumah sakit swasta tadi ya, kita kolaborasi terkait dengan layanan anak yang lahir ini, yang baru lahir sudah lengkap Adminduknya plus BPJS Kesehatan. Ini bagus. Itu contohnya ya Mbak ya. Oke. Pak, bila mana seseorang itu baru menyadari ketika ada kekeliruan ketika sudah dewasa atau di pertengahan usia atau ketika sekolah, itu seperti apa langkah yang harus dilakukan dari pemilik identitas atau orang tua, seperti apa? Ya, tentu mereka harus segera melaporkan ke Dukcapil Mbak. Jadi untuk kekeliruan yang sifatnya itu
kekeliruan penulisan dan mereka memiliki dokumen otentik lain yang benar, ini bisa kita betulkan. Jadi tidak perlu harus membatalkan dokumen, cukup kita betulkan mengikuti dokumen lain yang sudah benar. Dokumen lain yang sudah benar itu misalnya buku nikah orang tuanya, ijazah yang bersangkutan, baik nama, tempat tanggal lahir, itu kita bisa betulkan. Karena kita ada aturan yang memang mengatur seperti itu, jadi ada pembetulan dan ada pembatalan. Nah, pembatalan itu kita lakukan manakala memang ini sebenarnya unsur kesengajaan dari penduduk ya, dari penduduk baik orang tuanya atau keluarga lain yang sejak awal memang sengaja untuk mengaburkan ini, mengambil jalan potong kompas untuk mengganti nama orang tua, ya terpaksa kita menjadi turut tergugat di pengadilan untuk dipanggil sidang membatalkan akte kelahiran. Itu seperti itu. Jadi ada dua hal, pembetulan dan pembatalan ya, untuk akte-akte catatan sipil. Kalau ada kekeliruan yang mungkin dilakukan oleh orang tua yang memiliki identitas kependudukan ketika proses tadi Pak, pengangkatan, pengakuan, itu seperti apa langkah yang harus dilakukan? Kalau mereka melaporkan dan kita memeriksa dokumen tersebut sudah langsung kita ketahui, tentu langsung kita sarankan untuk memperbaiki dokumen, jadi menggantinya dengan dokumen yang betul. Karena biasanya kalau yang namanya sesuatu yang tidak jujur itu kan banyak celahnya. Kita biasanya ketika meneliti itu ada aja ketahuannya di mana penduduk tersebut ketika bukan anaknya tapi diaku sebagai anaknya. Mereka pasti akan kebingungan ketika komunikasi dengan kita, mesti ada celahnya. Biasanya ketika kita ketahuan, kita sarankan untuk segera diperbaiki, kemudian ajukanlah proses sesuai dengan prosedur yang ada. Kita jelaskan sebenarnya prosedur kita itu tidak sulit, mudah, sepanjang Anda semua mau jujur gitu. Kejujuran kunci utamanya. Oke, Pak, ini harapan kepada masyarakat mengenai sosialisasi dan juga pemahaman mengenai pentingnya identitas kependudukan secara lengkap dan juga benar seperti apa, Bapak? Kepada masyarakat Kabupaten Kendal, kami dari jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal berharap bahwa masyarakat itu memahami administrasi kependudukan, jadi sadar akan pentingnya hidup yang benar, kemudian sampaikanlah proses atau peristiwa kependudukan itu ke Dukcapil dengan laporan yang benar. Jadi kita berharap dokumen admin duk masyarakat semuanya saja nanti benar-benar lengkap dan benar gitu. Dan untuk sosialisasi ini mohon nanti diikuti bersama, dan jika ada hal-hal yang perlu disampaikan yang sekiranya berhubungan dengan permasalahan yang selama ini panjenengan semua alami termasuk di lingkungan sekitar, itu tolong disampaikan sehingga kami bisa memberikan solusi yang lengkap dan tepat untuk masyarakat Kabupaten Kendal. Lakukanlah pelaporan admin duk itu dengan benar sehingga masyarakat ke depan akan diberikan kemudahan dan membawa manfaat untuk kita bersama. Oke, luar biasa sekali yang dilakukan di Dispenduk Capil. Kita akan ke Pak Ali. Bapak, harapannya terkait pentingnya pencatatan sipil dan juga komitmen dan juga harapan kepada masyarakat untuk melakukan kepengurusan identitas ke desa setempat. Seperti apa, Bapak? Ya, terima kasih, Mbak. Kami selalu menekankan kepada warga kami di setiap pertemuan yang berkaitan dengan proses kependudukan di catatan sipil tentang dokumen-dokumen baik itu akta kelahiran, KTP, KK, dan segala macam dokumen harus benar, menyampaikan apa adanya karena itu berkaitan dengan data pribadi, kaitannya dengan jenjang pendidikan juga harus disinkronkan. Jasa tadi sudah disampaikan oleh rekan DPRD, kebetulan saudara saya, saudara Helmi Asbara, bahwa mulai dari jasa TK, SD, SMP, SMA, sampai jenjang perguruan tinggi, dan sampai bekerja itu harus benar. Harapan kami hanya itu. Kami sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan dari program dari catatan sipil agar supaya tetap
dikejar terus, dijaga terus, jangan sampai kendor, dan sangat bagus lah. Mudah-mudahan cuman belum juara nasional, hanya belum tiba saatnya saja. Kalau menurut hemat kami ya, dari teman-teman yang di luar kota itu cukup bagus. Dan itu. Luar Betul, biasa Mbak. sekali Bapak Ali. Dan terakhir Bapak Helmi, ini harapan terkait pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kebenaran dan juga terhadap identitas kependudukan ini seperti apa, dan juga harapan bagi layanan kependudukan di Kabupaten Kendal seperti apa, Pak? Silakan. Layanan keterkaitan dengan apa itu ya, saya berharap ya tadi udah kejujuran itu ya Mbak ya, jadi apabila jujur semuanya jadi lebih enak semua kan gitu ya. Karena keterkaitan dengan Dukcapil saya sudah bagus, kita tambah semangatnya lagi biar tambah bagus lagi. Oke, luar biasa sekali dukungan dari DPRD, kemudian dari desa dan juga dari Dispenduk Capil Kabupaten Kendal. Nah, itu tadi pemirsa dialog kami mengenai pentingnya informasi yang benar dan juga jujur dalam sebuah identitas kependudukan, karena nantinya akan berpengaruh ke masa yang akan datang kepada seorang anak. Dan akhir kata, saya Mutia Parasti pamit dari hadapan Anda, dan tetap saksikan Sapa Jateng hanya di Lingkar TV.